Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan F2 TV. Hari ini kita kembali ke channel F2 TV untuk membahas seputar beasiswa. Kalau kemarin kita membahas tentang apa itu BPI dan seterusnya, nah ini kita akan ngobrol-ngobrol secara teknis nih, pengalaman seseorang yang jadi awardee beasiswa BPI yang belum lama ya, masih 2023 tahun kemarin. Nah ini video sedang dibuat tahun 2024 di bulan Maret, jadi masih hangat-hangatnya nih teman-teman. Yang pemburu beasiswa, jangan tinggalkan sedetik pun video ini karena banyak informasi penting yang akan teman-teman dapatkan. Tonton dari awal sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel video ini agar teman-teman mendapatkan informasi yang utuh, update, dan terkini ya. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan diskusi ngobrol asik tentang beasiswa BPI, terutama rekan-rekan yang berprofesi di tenaga pendidikan ya. Salah satunya mungkin guru. Nah hari ini saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau merupakan seorang tenaga pendidikan dari daerah yang cukup jauh dari pusat ibu kota. Seperti apakah nanti kisahnya dan seperti apa nanti perjalanan beliau. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita hari ini akan diskusi banyak, nanti banyak diskusi dan teman-teman bisa tanya jawab di kolom komentar. Oke, kita sambut dulu Pak Musli. Pak Musli, gimana kabarnya Pak? Oke, terima kasih Pak Epi. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, kita ngobrol santai saja rekan-rekan karena ini obrolan biasa dengan Pak Musli. Tapi sebelum mulai kita pengen tahu dulu, atau Pak Musli kita berikan waktu nih buat memperkenalkan diri, nama, mungkin asal instansi, dan kemudian sekarang berkuliah di program apa dan di kampus mana. Ya, silakan Pak Musli. Oke, terima kasih Kang Epi dan selamat bergabung yang baru menemukan channel ini. Terima kasih lagi kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musli, tapi familiarnya dipanggil Musli. Kalau saya saat ini bekerja di bawah Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas, provinsi? Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kawan-kawan mungkin belum begitu familiar dengan Anambas, tapi kalau saya sebut nanti akan langsung klik. Yakni saya sebenarnya kabupaten itu pemekaran dari Natuna. Oh, pemekaran Dulunya Natuna. Natuna. Kalau Natuna sering muncul di TV ya. Kalau saya bilang Natuna kan langsung klik gitu. Oh, tahu gitu kan. Oh, gitu. Jadi dari Natuna mekar jadi dua kabupaten. Natunanya sama Kabupaten Kepulauan Anambas. Oh, karena pemekaran ini lepas dari konflik nggak Anambas? Tapi sebenarnya kalau posisi untuk geografisnya itu sama, kita sama-sama di perbatasan karena dulu juga sama-sama area 3T. Cuman perbatasannya kalau kita di laut, kalau kawan-kawan di Kalimantan kan perbatasan darat. Oh itu perbatasan laut ya. Itu kalau untuk saya asli, kalau orang tua saya di Jawa Timur di Bojonegoro. Ternyata beliau aslinya orang Jawa ya teman-teman ya. Jadi 2007 saya merantau ke Natuna waktu itu. Oke. Kebetulan di tahun kemarin 2023 awalnya ya bisa dikatakan, kalau dikatakan coba-coba, bukan juga coba-coba. Tapi karena informasi sampai ke saya itu tahun itu baru sampai, karena memang sebelumnya ada rekan-rekan kita yang juga masuk di gelombang kedua. Oke. Sekarang ngambil prodi di? Kalau sekarang aktif di Universitas Negeri Jogja, ngambil prodinya manajemen pendidikan. Oke, MP. Mana ini anak MP nih? Coba kalau apa di kolom komentar ya. Hadir anak MP ya. Jadi beliau ini anak MP nih, magister ya, S2 di Universitas Negeri Yogyakarta di Jogja ya. Jadi beliau dari luar Jawa, kembali lagi ke Jawa. Bekat beasiswa BPI ini beliau, alhamdulillah ini bisa kembali di Jawa untuk sekian waktu nih ya. Oke Pak Musli, kita akan diskusi tentang BPI nih. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu BPI, tentu penasaran BPI itu apa sih? Nah, pengalaman Pak Musli, apa itu BPI? Oke, mungkin gini untuk rekan-rekan, kalau ingin lebih detailnya nanti bisa searching ya. BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, di bawah nanti lembaganya itu Puslapdik. Kemudian
mungkin selama ini kawan-kawan yang lebih familiar kan LPDP gitu. Iya, betul. Apa bedanya BPI dengan LPDP? Perbedaannya kalau secara jelasnya itu hanya pada pengelolaannya saja. Kalau pembiayaannya sebenarnya sama karena jadi BPI dibiayainya sama LPDP ya. LPDP karena alurnya nanti ketika kita sudah pemberkasan dan klaim semuanya itu sudah tidak ada masalah akan diklaimkan ke LPDP. Jadi LPDP yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Ada juga LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Agama. Agama ada juga gitu. ya. Oh, begitu. Jadi cuman ada satu kekhasan di BPI ini, dia memberikan peluang yang besar bagi terutama kan ada beberapa jalur karena tadi Kang Epi sudah nyebut jalur GTK, memang ini adalah jalur peluang besar bagi kita GTK. Nah, jadi guru dan tenaga kependidikan. Kalau rekan-rekan mau berkompetisi LPDP itu mainnya, kalau bahasanya saya mengatakan kompetisinya tarung terbuka. Tarung bebas. Jadi siapa aja bisa bertarung di situ ya, bisa seleksi. Kalau di BPI ini kan lebih mengkerucut ke spesifik kita. Ketika memang ada nanti yang pelaku budaya, kemudian dosen. Tapi untuk sampai saat ini saya perhatikan yang besar itu dari GTK sama dosen. Ya, jadi banyak rekan-rekan tentang kuota BPI ini untuk tenaga kependidikan, mereka guru, mereka yang dosen, kuotanya sangat banyak nih dari beasiswa BPI. Jadi jangan sia-siakan beasiswa ini karena kuotanya sangat banyak sekali untuk mereka-mereka yang memiliki status di pendidik ya, baik guru maupun dosen. Oke, itu sekilas tentang BPI. Nanti lebih jelasnya ada websitenya nih. Apa itu websitenya, saya lupa nih. Beasiswa Pendidikan Indonesia ya, teman-teman klik aja di Google beasiswa pendidikan Indonesia, nanti di deskripsi iya, kita masukin di deskripsi video ini nanti ya rekan-rekan. Pak Mus, kira-kira kemarin nih pas daftar 2023 apa saja sih tahapan seleksi yang diberikan oleh PDP untuk para calon awardee-nya waktu itu? Oh, berarti seleksi untuk LPDP yang skema BPI ini itu kalau untuk yang saya kemarin ini saya sekilas aja karena kalau memang nanti kan ada itu buku panduannya. Buku panduannya secara rigid dikasih tahu, yang jelas alurnya itu kalau di BPI kita sudah ada LOA dulu. Ya. Jadi wajib kita sudah diterima, gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut, LOA itu apa? LOA itu lebih mudahnya saya mengatakan LOA itu adalah surat yang menyatakan bahwa kita diterima di perguruan tinggi. Di mana perguruan tingginya kan sekarang gitu. Apakah semua LOA penerimaan perguruan tinggi bisa di BPI? Nah, itu kalau BPI lebih spesifik lagi, nanti ada beberapa perguruan tinggi atau universitas yang punya akses kerjasama dengan BPI. Nah, jadi kalau rekan-rekan yang mau nanti ke BPI boleh melihat panduan tahun 2023 kemarin, setidaknya itu untuk gambaran, belum untuk eksekusi ya. Untuk gambaran. Untuk eksekusinya menurut saya nanti lebih bagusnya menunggu panduan yang tahun ini. Karena bisa jadi nanti universitas yang kemarin kerjasama sekarang tidak. Betul. Atau mungkin ada penambahan universitas yang kerjasama. Jadi seperti itu, jurusan pun nanti tidak semua jurusan, misal seperti Kang Epi TP adanya di mana, belum tentu semua universitas itu jurusannya kampusnya kerjasama dengan BPI. Nanti jadinya kecewa, sudah daftar ya kan, sudah berburu LOA, ternyata ke BPI-nya tidak bisa. Karena nggak masuk list BPI itu kampusnya atau prodinya. Itu secara otomatis kan tidak bisa masuk. Ini juga nih teman-teman ya. Jadi LOA itu bahasa Inggrisnya Letter of Acceptance ya. Jadi semacam surat yang membuktikan bahwa kita diterima di kampus. Nah, catatan penting dari Pak Mus tadi, teman-teman sebelum dapat LOA atau tes kampus kemudian dapat surat keterangan lulus, cek dulu di BPI kampus mana yang kerjasama sama BPI, prodinya apa, karena ada kampus yang kerjasama tapi prodinya tidak ada begitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi diperhatikan satu kampusnya, yang kedua itu prodinya.
Apabila di tahun ini di website BPI masih ada pedoman 2023, itu bisa dijadikan acuan, tetapi nanti update lagi ya kalau ada yang terbaru. Karena tadi betul khawatir teman-teman milih kampus itu, jurusan itu atau prodi itu, ternyata di tahun yang update malah sudah tidak sama lagi gitu ya. Jadi sangat dinamis teman-teman gitu. Atau bahkan bisa juga kebalikannya Pak Mus ya, ada kampus baru atau prodi baru gitu ya, untuk nanti bisa kita pilih. Nah, oke, itu yang akan teman-teman harus lakukan dan perhatikan ya terkait masalah ini. Nah, jadi LOA dulu nih harus dapat, itu sebagai syarat apa? Administrasi Pak Mus ya? Iya. Oke, administrasi teman-teman sekalian. Setelah administrasi, apa lagi nih yang harus dilalui para wordingnya setelah itu? Itu kan awal kita sudah dapat dan diterima di prodi dan kampus yang kita tuju, itu sudah masuk di kerjasama BPI. Kemudian kita, kalau kebetulan saya kemarin kan jalurnya GTK, guru dan tenaga kependidikan ya. Itu jadi yang diperlukan kalau guru harus dapat rekomendasi dari pimpinan. Oke, pimpinan itu siapa? Kepala sekolah? Kalau guru itu tetap harus mendapatkan dari kepala sekolah. Kepala sekolah dulu nih, kepala sekolah baru naik ke kepala dinasnya. Oke. Kemudian nanti baru ngurus untuk sama satu lagi rekomendasi dari dosen, bisa dari itu dari dosen dulu S1-nya. Kalau dapat dosen dulu S1-nya atau dari tokoh gitu. Kalau saya kemarin mungkin ini pemantik juga untuk rekan-rekan yang belum lama atau sudah lama ya tidak apa-apa, masih bisa sih. Tapi alangkah bagusnya kalau masih belum begitu lama dulu S1-nya, kan mencari menghubungi dosennya S1 masih mudah. Beda dengan saya belum lama saya kebetulan masuk S2 ini tahun ke-17. Jadi tahun ke-17 lulus S1, sehingga saya menghubungi dosen itu banyak yang sudah pensiun, yang sudah tidak aktif gitu kan. Cuman ya karena kita ada niat, kita ada usaha, kemudian ada jalannya. Yang jelas itu rekomendasi baik dari akademisi ataupun dari instansinya. Kemudian jangan lupa rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang ASN, ketika mendaftar BPI ini diurus sekali sampai ke izin tugas belajarnya. Karena apa? Itu akan berpengaruh juga nanti pada pekerjaan, dan karena BPI ini harus tidak bisa online, kan harus meninggalkan tempat, kan gitu. Iya. Jadi kita kalau kebijakan kampus misalnya online, berarti tidak masuk kriteria BPI, kampus masuk. ya. Nah gitu. Ya, jadi teman-teman perhatikan di kampusnya kira-kira online nggak nih? Kalau online dari BPI-nya nggak bisa mengakomodir untuk teman-teman lolos ini. Jadi harus datang ke kampusnya ya, karena ini berpengaruh kepada ada biaya kedatangan dan seterusnya. Itu Bapak kan nanti akan diberikan itu nanti kalau sudah ada kawan-kawan sudah diterima sebagai awardee, kan hak yang diterima bukan hanya biaya kuliah. Betul, ada hak yang lain ya. Ada hak yang lain kita bahas belakangan nih. Nah, jadi teman-teman itu kelengkapan administrasi di awal nih. Jadi yang pertama melengkapi administrasi dulu. Semua hal yang diwajibkan oleh BPI untuk kita lengkapi, upload itu semuanya harus dilengkapi. Kalau itu enggak ada satupun dianggap lulus nggak lulus? Enggak ya. Kecuali opsional. Gitu kan? Opsional. Oh iya, ada pilihan opsional ya. Iya. Kalau nggak salah BPI ini untuk syarat TOEFL opsional ya. Ini mungkin biar kawan-kawan juga kita berbagi ya. Kenapa syarat TOEFL itu di BPI kok opsional kalau tahun kemarin? Gitu kan? Semoga tahun depan masih opsional. Ya, tahun kemarin itu 2023 ya. Iya, tahun 2023. Jadi rekan-rekan gini, BPI akan memberikan kemudahan bagi rekan-rekan apa tadi syaratnya LOA tadi. Iya. Ketika kampus sudah menerima rekan-rekan yang mau mendaftar BPI, itu TOEFL-nya opsional. Kecuali kampus yang mensyaratkan TOEFL waktu daftar. Itu wajibnya di kampusnya, bukan di BPI-nya. Gitu. Jadi kebetulan seperti di UNJ kemarin itu untuk syarat masuk tidak diminta TOEFL. Karena UNJ ngadain. Karena UNJ nanti di kelulusannya kan harus ada TOEFL yang bersyarat yang harus dipenuhi gitu kan. Sehingga untuk pendaftaran dipermudah, cuman nanti ketika mau lulus harus mencapai target yang disyaratkan oleh UNJ kan gitu. Sehingga sekali lagi untuk TOEFL di BPI itu opsionalnya ketika itu tadi karena sudah mengacu pada LOA. Iya. Jadi
salah satu kelebihan di BPI itu teman-teman. TOEFL tidak wajib ya, opsional, artinya pilihan. Kalau teman-teman ada ya silakan diupload, kalau tidak ada juga tidak menjadi persyaratan. Artinya kalau teman-teman tidak upload tidak menjadi masalah. Tidak masalah ya, tidak menjadikan teman-teman gugur karena itu namanya opsional atau pilihan ya. Nah itu 2023 ya, kita nggak tahu nih 2024 maupun tahun berikutnya itu opsional atau enggak. Kalau misalnya wajib ya harus otomatis teman-teman memiliki TOEFL gitu ya. Kalau enggak ya berarti masih opsional.